Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Aditya Wicaksono. Di sini saya akan melakukan presentasi yang akan saya upload di YouTube ini. Adapun materi yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengertian kompensasi finansial secara langsung. Lalu yang kedua, kompensasi finansial langsung itu terjadinya seperti apa sih? Yang ketiga, ya, dampak dari financial kompensasi secara langsung. Lalu kelebihan dari kompensasi finansial secara langsung dan juga kelemahannya tentunya. Jadi kita mengetahui dari rumusan masalah tersebut dan juga tujuan penulisan tersebut, kita menjadi lebih paham materi ini. Oke. Untuk pengertian kompensasi finansial, yaitu suatu total sebuah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Beberapa kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung unsur masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait, seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi tersebut. Sistem kompensasi membantu dalam memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci suatu organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan suatu organisasi. Menurut survei yang dilakukan, mengidentifikasi bahwa kompensasi sebagai suatu cara untuk mempertahankan dan memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik sebagai tantangan nomor satu mereka. Misalnya, perusahaan yang sangat sukses, sebagai contoh nih, seperti pengembang dan produsen perangkat lunak Adobe, menyediakan suatu paket kompensasi yang kompetitif yang terdiri dari jumlah gaji yang menguntungkan dan tunjangan karyawan. Bahkan Adobe sendiri adalah satu dari 25 perusahaan teratas yang menawarkan kompensasi yang sangat besar, sehingga tujuan dari kompensasi itu dapat tercapai. Melanjutkan hal tersebut, tujuan dari kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Setidaknya ada 3 mekanisme di dalam kompensasi berkontribusi untuk tujuan tersebut. Yang pertama, melakukan pembayaran untuk menentukan standar hidup seseorang. Semua setara. Upah yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, lebih mudah daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Juga gaji yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya, seperti mengunjungi restoran, mengendarai mobil mewah, dan mengambil liburan eksotis. Yang kedua, tingkat upah yang mempengaruhi sistem karyawan, seperti kepuasan kerja yang pada gilirannya harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, jenis pembayaran seperti pembayaran insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama berusaha untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Kompensasi insentif melayani kepentingan bersama ini. Misalnya, karyawan penjualan atau karyawan marketing memiliki potensi untuk memperoleh jumlah insentif yang lebih besar untuk pencapaian dari hasil penjualan yang semakin tinggi. Dari perspektif perusahaan, penjualan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Oke. Kompensasi finansial dan non-financial. Compensation di dalam buku dibagi menjadi finansial dan non-financial, di mana untuk finansial itu dibagi menjadi 2, secara direct dan indirect. Untuk direct itu seperti wages, salary, commission, dan bonus. Untuk indirect atau benefits, yaitu ada 2 lagi, legally required benefit dan discretionary benefit. Lalu untuk non-financial itu ada yang the job dan job environment. Lalu ada juga workspace flexibility.
Untuk kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji yang diterima seseorang dalam bentuk upah, dalam bentuk gaji, komisi, dan juga bonus. Kompensasi finansial langsung atau imbalan kerja terdiri dari semua penghargaan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Sebuah perusahaan dapat memberikan kompensasi non finansial untuk melengkapi gaji karyawan, terutama ketika kondisi ekonomi yang sulit untuk memberikan upah yang lebih tinggi. Lalu untuk pengertian dari kompensasi finansial langsung, pengertiannya kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan juga komisi. Masing-masing saya akan jelaskan apa sih pengertian dari gaji, upah, komisi, dan bonus. Untuk gaji adalah satuan upah sebagai pengganti keahlian, waktu, dan tenaga yang dicurahkan seseorang pegawai dan perusahaan. Besar kecilnya gaji tergantung seberapa besar waktu dan tenaga, dan seberapa ahli tenaga kerja yang dibeli oleh perusahaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah upah dari kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap dan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan suatu waktu tertentu. Oke, lanjut ya. Kita untuk upah. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan. Pembayaran upah akan ada dalam perjanjian awal dalam penentuan nominal. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang 13/2003 Pasal 1 Ayat 30 yang isinya pengertian upah adalah hal pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja mengacu pada perjanjian pekerjaan. Tunjangan bagi pekerja dan buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan. Lanjut kita ke dalam pengertian dari komisi. Adalah bagi hasil dari sebuah perusahaan yang memiliki target yang jelas. Komisi memiliki aturan yang mengikat. Besaran komisi di depan dan komisi hanya dapat diberikan bila target yang disepakati di awal tercapai. Bila target tidak tercapai, komisi otomatis tidak akan keluar. Yang terakhir adalah bonus. Berasal dari kata Latin yang bermakna atas kebaikan hati. Dari dasar makna ini sudah terlihat jelas bahwa bonus tidak ada dasar perhitungan yang mengikat, tidak bisa dijanjikan juga, dan tidak tergantung oleh target yang dicapai. Bonus murni sebagai bentuk ucapan terima kasih dari owner suatu perusahaan kepada timnya. Biasanya untuk manajer cenderung memandang kompensasi finansial sebagai pengeluaran dan aset. Ini adalah pengeluaran dalam arti mencerminkan biaya-biaya tenaga kerja. Oke ya. Untuk kompensasi finansial sangat penting dalam merekrut dan proses perekrutan orang secara baik dalam bentuk mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik sebagai upaya mereka dan tetap dalam pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan membayar dengan baik, menarik banyak penglamar, memungkinkan manajemen untuk memilih dan memilih keterampilan dan sifat-sifat yang dihargai dan ya tentunya diperlukan oleh perusahaan tersebut, itu berpegang pada karyawan yang berkualitas, tentunya dengan berbagi secara adil buah dari kesuksesan keuangannya, tidak hanya di antara tim manajemen tetapi juga dengan pangkat dan juga kearsipannya. Program kompensasi dapat perhatian manajemen puncak karena berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku kerja karyawan yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian secara strategis perusahaan. Kita dapat menemukan salah satu alasan untuk minat manajemen puncak di banyak bagian pengembangan sumber daya di dalam situs web perusahaan. Sebagai contoh, misalnya kantor manajemen personalia di AS yang menggambarkan peran dan pentingnya karir di berbagai agensi pemerintahan federal AS, yang berarti AS itu membantu untuk program OPM Office Management Personalia itu membantu suatu presiden mengelola layanan sipil
milik pemerintah federal. Sementara pekerjaan tersebut memiliki dampak langsung terhadap karyawan dan juga departemen atau lembaga di seluruh pemerintahan federal. Lalu perusahaan tersebut merupakan pilihan yang dipilih di dalam materi ini karena mendapatkan kandidat yang baik dan juga memiliki kontribusi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Lalu komponen-komponen yang ada di dalam kompensasi finansial langsung. Ini termasuk gaji pokok karyawan, penyesuaian biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayaran untuk kinerja, dan gaji yang berfokus pada seseorang. Kompensasi finansial langsung karyawan jarang terdiri dari kelima komponen tersebut. Sebagian besar karyawan menerima gaji pokok dan perusahaan memilih mana dari 4 jenis kompensasi finansial yang akan dimasukkan secara langsung. Perusahaan memilih satu tambahan atau kombinasi komponen kompensasi finansial langsung untuk kelompok karyawan berdasarkan cara yang terbaik untuk mengarahkan kinerja pekerjaan karyawan. Misalnya, karyawan penjualan versus karyawan clerical. Juga faktor-faktor seperti serikat pekerja mempengaruhi bagaimana kompensasi karyawan tersebut langsung disusun. Gaji pokok, karyawan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Pembayaran dasar yang berulang, yaitu karyawan terus menerima gaji pokok selama mereka tetap dalam pekerjaan mereka. Perusahaan menyalurkan gaji pokok kepada karyawan dalam satu dari dua bentuk, pembayaran per jam atau upah atau sebagai gaji. Karyawan mendapatkan bayaran per jam untuk setiap jam kerjanya. Mereka mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan mereka, terlepas dari berapa jam sebenarnya mereka bekerja. Perusahaan mengukur gaji secara tahunan. Undang-undang Standar Ketenagakerjaan yang adil menetapkan kriteria untuk menentukan apakah harus dibayar setiap jam dengan gaji. Pada bulan Juli 2013, tingkat rata-rata untuk mingguan pekerja adalah sekitar 824 US. Secara tahunan, angka ini dapat diterjemahkan menjadi 42.848 US berdasarkan 40 jam kerja per minggu selama 52 minggu kalender. Lalu untuk penyesuaian biaya hidup. Penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatat oleh indeks harga konsumen dalam beberapa tahun terakhir. Tipikalnya sama seperti sekitar 2-3% per tahun dan memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dengan menyesuaikan pembayaran pokok untuk suatu inflasi tersebut. Kompensasi per jam nyata mengukur daya beli dolar, sedangkan kompensasi per jam nominal adalah nilai nominal dolar. Peningkatan dalam biaya barang dan jasa menyebabkan pembayaran nominal lebih rendah dari pembayaran real. Untuk pembayaran senioritas, lalu apa sih untuk pembayaran senioritas yang tadi saya sebutkan? Yaitu senioritas adalah lamanya seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, visi, departemen, dan pekerjaan. Senioritas yaitu suatu sistem pembayaran yang menghargai karyawan dengan penambahan berkala ke dalam gaji pokok tersebut, sesuai dengan dan lamanya karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih tinggi, lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu, dan bahwa karyawan dihargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gagasan yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkat seiring waktu yang berjalan. Dalam pemikiran ini berasal dari teori modal manusia, menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan karyawan menghasilkan modal produktif yang dikenal sebagai modal manusia. Karyawan dalam melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan seperti itu dari pendidikan dan pelatihan informal yang dilakukan di dalam periodenya tersebut, dan juga terhadap pengalaman di tempat kerja tersebut. Seiring waktu, karyawan mungkin memperbaiki keterampilan yang ada dan memperoleh keterampilan baru memungkinkan mereka untuk bekerja lebih produktif. Dengan demikian, senioritas memberi penghargaan kepada karyawan
karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana indeks oleh senioritas. Secara historis, program pembayaran senioritas adalah metode umum untuk menghargai kinerja seorang karyawan. Namun, sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas demi metode pembayaran untuk kinerja yang secara eksplisit mengukur kinerja seperti metode pembayaran prestasi dan metode pembayaran insentif. Meningkatnya tekanan kompetitif dan ekonomi menjadikan penting bahwa perusahaan menghargai karyawan sepadan dengan kontribusi terukur mereka. Lalu, untuk pembayaran berbasis kinerja. Gaji berbasis kinerja tergantung oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan. Untuk memaksimalkan tujuan perusahaan dari perusahaan tersebut, penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Aturan ini berlaku untuk semua dalam suatu organisasi, mulai dari presiden perusahaan hingga karyawan per jam. Ia mengakui bahwa beberapa pekerja lebih baik daripada pekerja lain dalam melakukan pekerjaan yang sama. Tujuan pembayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang membantu dalam pencapaian ini. Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa dengan diberinya insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar. Dalam survei baru, perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dengan program pay for performance, mereka menggunakan beberapa penghargaan untuk mengenali dan menghargai kinerja, termasuk kenaikan gaji pokok 91%, insentif jangka pendek 71%, bonus spot 49%, penghargaan ekuitas 33%, insentif jangka panjang lainnya 80%, dan bagi hasil 7%. Merit pay adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerjanya. Ini mengasumsikan bahwa kompensasi karyawan dari waktu ke waktu harus ditentukan, setidaknya sebagian oleh perbedaan dalam kinerja pekerjaan. Karyawan mendapatkan kinerja pahala permanen, istilahnya, berdasarkan kinerja mereka. Peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa, memotivasi kinerja masa depan, dan membantu pemberi pekerja mempertahankan karyawan yang dihargai. Peningkatan prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari upah per jam untuk karyawan yang tidak dibebaskan, sebagai persentase dari gaji tahunan untuk karyawan yang dibebaskan. Studi masa lalu oleh para profesional kompensasi telah menentukan bahwa upah yang pantas sedikit berhasil mempengaruhi kepuasan dan kinerja pembayaran. Dari sudut pandang pemberi kerja, kerugian yang berbeda dari kenaikan upah prestasi yang biasa adalah bahwa hal itu meningkatkan gaji pokok karyawan. Oleh karena itu, karyawan menerima jumlah tambahan setiap tahun mereka berada di daftar gaji, terlepas dari tingkat kinerja mereka nantinya. Resesi baru-baru ini mungkin telah menciptakan suatu revolusi sistem kompensasi yang berkenaan dengan pembayaran jasa. Kenaikan gaji di mana setiap orang diperlakukan pada dasarnya sama, dengan hanya perbedaan kecil antara yang berkinerja terbaik dan yang biasa-biasa saja, adalah hal yang di masa lalu bagi beberapa perusahaan agak berbeda. Lalu selanjutnya untuk merit bonus. Perusahaan semakin menempatkan presentasi lebih tinggi dari anggaran kompensasi mereka dalam bonus prestasi, yang merupakan penghargaan keuangan tahunan tahun sekali berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan terhadap gaji pokok. Pendekatan ini lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke pembayaran pokok secara permanen, yang merupakan kasus untuk senioritas dan juga upah jasa. Selanjutnya untuk pembayaran insentif, yaitu insentif membayar karyawan untuk sebagian atau sepenuhnya mencapai tujuan kerja yang telah ditentukan. Insentif atau upah variabel didefinisikan sebagai kompensasi selain dari upah atau gaji pokok yang berfluktuasi sesuai dengan pencapaian beberapa standar karyawan, seperti formula yang sudah ditentukan sebelumnya, tujuan individu dan kelompok, atau
pendapatan perusahaan sama seperti pendekatan senioritas dan pembayaran jasa. Pembayaran insentif menambah gaji pokok karyawan, tetapi pembayaran insentif muncul sebagai pembayaran satu kali. Karyawan biasanya mendapat kombinasi pembayaran berulang dan juga pembayaran insentif, dengan pembayaran pokok mewakili porsi yang lebih besar dari kompensasi finansial secara langsung. Lebih banyak karyawan saat ini memenuhi syarat untuk membayar insentif daripada yang sebelumnya, karena perusahaan berusaha untuk mengendalikan biaya dan memotivasi personel secara terus-menerus untuk mengupayakan kinerja yang patut untuk dicontoh. Perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program pembayaran insentif untuk berbagai jenis karyawan juga, termasuk pekerja produksi, karyawan teknis, dan juga pekerja layanan. Perusahaan pada umumnya melembagakan program pembayaran insentif untuk mengendalikan biaya penggajian dan untuk memotivasi produktivitas karyawan. Produktivitas dapat mengendalikan biaya dengan mengganti jasa tahunan atau kenaikan senioritas atau gaji tetap dengan rencana insentif yang hanya membayar kenaikan gaji ketika perusahaan menikmati peningkatan produktivitas, laba, dan atau ukuran keberhasilan lainnya. Program insentif yang dikembangkan berdasarkan pada kinerja sehingga karyawan mengontrol tingkat kompensasi mereka. Untuk banyak jenis opsi rencana pembayaran insentif, perusahaan menggunakan upah insentif dan juga menghargai karyawan perorangan, kelompok perorangan, dan juga seluruh perusahaan berdasarkan kinerja mereka. Manajemen biasanya bergantung pada tujuan bisnis untuk menentukan tingkat upah insentif. Rencana insentif individu. Di bagian ini kita akan meninjau 4 rencana pembayaran insentif individu yang umumnya kita gunakan. Yang pertama adalah piecework, adalah rencana pembayaran insentif di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Yang kedua adalah rencana insentif manajemen, memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, laba, produksi, atau tindakan lain untuk divisi, departemen, dan unit mereka. Rencana insentif manajemen berbeda dari piecework plan dengan rencana piecework tersebut dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, di bawah rencana dorongan perilaku, karyawan menerima pembayaran untuk melakukan pencapaian perilaku tertentu, misalnya catatan kehadiran atau keselamatan yang baik. Yang keempat, perusahaan biasanya mengandalkan rencana rujukan untuk peningkatan rekrutmen karyawan yang sangat berkualitas. Karyawan dapat menerima bonus moneter untuk merujuk pelanggan baru atau merekrut pelamar kerja yang sukses. Dalam hal rekrutmen, karyawan dapat memperoleh bonus karena merupakan membuat rujukan yang berhasil dalam membuat lowongan pekerja. Rencana insentif individu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Di sisi positif, rencana insentif individu mempromosikan kontribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan. Semakin baik kinerja karyawan, semakin banyak yang akan dihasilkan. Pembayaran yang adil pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja terbaik. Pembayar yang bekerja lebih baik mengirim sinyal bahwa perusahaan secara tepat menilai kinerja pekerjaan positif. Kelemahan dari rencana insentif individu adalah bahwa mereka dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan ketika rencana-rencana ini hanya menghargai satu atau sebagai dari dimensi yang membentuk total kinerja pekerjaan karyawan. Rencana insentif kelompok. Dalam bisnis, rencana di seluruh perusahaan menawarkan alternatif yang memungkinkan daripada rencana insentif yang telah dibahas sebelumnya. Insentif berbasis tim ditentukan oleh seberapa baik kinerja tim dalam pemenuhan pekerjaan. Karena kinerja tim terdiri dari upaya individu, karyawan individu harus diakui dan dihargai kontribusi mereka. Namun, jika sebuah tim berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan hadiah berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan juga. Mengubah struktur kompensasi perusahaan dari berbasis individu ke sistem yang melibatkan pembayaran berbasis tim dapat memberikan hasil yang lebih kuat.
Dengan melakukan ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan probabilitas. Insentif tim memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sisi positif, perusahaan menjadi lebih mudah mengembangkan standar kinerja untuk kelompok daripada individu. Untuk satu hal, ada lebih sedikit standar yang dapat ditentukan. Juga output dari suatu tim lebih cenderung mencerminkan produk atau layanan yang lengkap. Keuntungan lain bahwa karyawan mungkin lebih cenderung untuk membantu orang lain dan bekerja secara kolaboratif jika organisasi berdasarkan pekerjaan daripada tim tersebut. Ketika tim berkinerja tinggi, interaksi di anggota tim, bukan anggota itu sendiri tentunya, yang menciptakan kinerja tinggi. Jika seorang tim ditanya siapa yang bertanggung jawab atas tim yang tinggi, dia kemungkinan akan mengatakan kami dan melakukan sungguh-sungguh. Kerugian potensial untuk insentif tim terkait dengan permainan yang patut contoh. Jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkontribusi lebih dari karyawan lain dalam grup, mereka mungkin menjadi tidak puas dan juga pergi. Rencana insentif dalam perusahaan. Perusahaan menggunakan rencana insentif di seluruh tempat atau perusahaan dapat ditelusuri sejak abad ke-19. Perusahaan melembagakan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerja dengan upah rendah dan mengubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan membayar upah di bawah standar sambil mendapatkan keuntungan yang besar. Sederhananya, manajemen percaya bahwa pekerja akan cenderung menentang praktik manajerial jika mereka bagian dari keuntungan perusahaan. Organisasi biasanya mendasarkan rencana seluruh perusahaan pada profitabilitas dan nilai hasil dari pasar perusahaan. Rencana ini di seluruh perusahaan termasuk bagian dari keuntungan dan rencana opsi saham karyawan. Jadi ada beberapa variasi rencana bagi hasil, tetapi 3 jenis rencana dasar yang dipergunakan saat ini adalah bagi hasil saat ini, bagi hasil yang ditangguhkan, dan rencana kombinasi. Oke, Ren. Proses terjadinya kompensasi finansial langsung. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi finansial langsung. Dimulai dengan pertimbangan faktor kontekstual. Teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ini mengarah pada penciptaan struktur pekerjaan, yaitu suatu organisasi harus terlebih dahulu mendefinisikan dan menjelaskan konten pekerjaan. Profesional SDM menggunakan analisis pekerjaan untuk tujuan ini. Produk sampingan utama dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan melayani berbagai tujuan, termasuk dan untuk mengevaluasi pekerjaan. Dengan deskripsi pekerjaan, profesional SDM dapat menggunakan evaluasi pekerjaan untuk menilai relatif semua pekerjaan. Dasar utama untuk membuat pekerjaan nilai adalah pertimbangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kondisi kerja. Setelah perusahaan secara jelas menulis uraian pekerjaan dan mereka telah menetapkan struktur pekerjaan yang menunjukkan nilai relatif pekerjaan, mereka beralih ke langkah berikutnya, yaitu memutuskan kebijakan kompensasi kompetitif. Profesional SDM harus memberikan pertimbangan hati-hati dalam kebijakan kompensasi yang akan ditekuninya, dan ini fokus pada tingkat upah, misalnya membayar tinggi atau rata-rata daripada dasar untuk pekerjaan yang serupa, dan membayar campuran persentase kompensasi finansial langsung yang mengarah ke gaji, tunjangan karyawan, dan penyesuaian seperti pembayaran insentif. Ditambah erat dengan pilihan-pilihan ini adalah penetapan harga pekerjaan yang mengarah pada pembangunan struktur upah. Profesional SDM melakukan survei kompensasi untuk mengidentifikasi apa dan bagaimana kompetisi membayar karyawannya. Setelah dipersenjatai dengan informasi tentang tingkat upah dasar, profesional SDM mengembangkan fitur struktur pembayaran yang memfasilitasi administrasi kebijakan pembayaran. Ini termasuk kisaran gaji dan nilai pembayaran.
Pengaruh kontekstual pada kompensasi keuangan langsung. Profesional SDM tidak membangun sistem kompensasi dalam ruang hampa. Ada banyak pengaruh kontekstual yang harus diperhitungkan. Di antara pertimbangan yang paling menonjol adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja, ekonomi, perbedaan upah antar industri, dan undang-undang. Pasar tenaga kerja. Karyawan potensial yang berada di dalam area geografis tempat karyawan direkrut merupakan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja sendiri untuk beberapa pekerjaan jauh melampaui lokasi operasi perusahaan. Perusahaan terdiri kantoraan di St. Louis misalnya. Mungkin khawatir tentang pasar tenaga kerja untuk insinyur di Fort Worth atau Orlando, di mana perusahaan kompetitif yang berbeda. Karyawan manajerial dan profesional sering direkrut dari wilayah geografis yang luas. Ketika ekonomi global makin menetapkan biaya tenaga kerja, maka pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Bayar untuk pekerjaan yang sama di pekerjaan pasar tenaga kerja yang berbeda sangat dapat bervariasi. Manajer kompensasi harus menyadari perbedaan-perbedaan ini agar dapat bersaing dengan sukses untuk karyawan. Nilai pasar adalah panduan penting dalam menentukan pembayaran. Banyak karyawan melihatnya sebagai standar yang untuk menilai keadilan praktik kompensasi perusahaan mereka. Lalu ada lagi serikat buruh. Dalam perundang-undangan hubungan perburuhan nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas dan untuk karyawan berorganisasi melibatkan dalam perundingan yang sama. Serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan perusahaan dan manajemen perusahaan. Kutipan dari Undang-Undang Hubungan Tenaga Perburuan Nasional menetapkan bidang-bidang perusahaan bersama wajib antara manajemen dan serikat pekerja sebagai upah, jam kerja, dan syarat dan ketentuan kinerja lainnya. Area tawaran yang luas ini jelas memiliki potensi yang besar dengan untuk mempengaruhi keputusan kompensasi. Ketika serikat pekerja menggunakan upah sebagai standar dan mengajukan tuntutan kompensasi sebagai contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu untuk ekonomi sendiri, ekonomi mempengaruhi keputusan finansial, yaitu ekonomi yang tertekan umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat dasar. Selain itu, perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji, berkontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat di mana kegiatan bisnis cenderung menderita. Ekonomi yang booming di sisi lain menghasilkan persaingan yang lebih besar untuk pekerja dan harga tenaga kerja didorong ke atas. Perbedaan upah antar industri. Dalam hal tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaik dalam pekerjaan sebagian dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Sayangnya, beberapa perusahaan tidak dapat bersaing berdasarkan upah dan tunjangan. Memang ada perbedaan upah di industri. Perbedaan-perbedaan ini dikenal sebagai perbedaan upah antar industri atau kompensasi. Legislasi. Undang-undang federal dan negara bagian dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang, bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya, undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif upah harus dihitung. Equal Pay Act melarang majikan mengbayar karyawan dengan satu jenis kelamin lebih sedikit uang daripada karyawan dengan jenis kelamin yang berbeda jika kedua karyawan melakukan pekerjaan yang sama secara substansial. Undang-undang ketenagakerjaan yang setara, termasuk Undang-Undang Hak Sipil, Diskriminasi Usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Amerika dengan Disabilitas melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau masalah ketenagakerjaan, termasuk kompensasi. Hal ini sama berlaku untuk kontraktor dan subkontraktor pemerintahan federal yang dicakup oleh pemerintah eksekutif dan Undang-Undang Rehabilitasi. Lalu untuk membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Struktur pekerjaan memiliki perangkat pekerjaan yang dipesan dan juga mewakili struktur pekerjaan yang hierarki, yaitu pekerjaan membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi, lebih banyak bertanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah, lebih sedikit tanggung jawab, dan juga tugas pekerjaan yang kurang rumit.
Struktur pekerjaan yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang memungkinkan pekerjaan kompensasi menetapkan upah yang sesuai. Profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dengan nilai relatif di mana serangkaian pekerjaan untuk menetapkan perbedaan yang sesuai. Ketika dilakukan dengan benar, tentunya evaluasi pekerjaan membantu menghilangkan ketidaksetaraan upah internal yang ada karena struktur upah yang tidak logis. Evaluasi pekerjaan mengukur nilai pekerjaan dalam hal administrasi daripada ekonomi. Yang terakhir hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diketahui melalui survei kompensasi. 4 metode evaluasi pekerjaan tradisional adalah peringkat, klasifikasi, perbandingan faktor, dan poin. Ada versi yang tak terhitung dalam metode ini, dan perusahaan dapat memilih satu dan memodifikasinya agar sesuai dengan tujuan khusus. Pilihan lainnya adalah membeli metode kepemilikan seperti high plan. Metode pemeringkatan dan klasifikasi bersifat non-kuantitatif, sehingga perbandingan faktor dan metode poin adalah pendekatan kuantitatif. Metode pemeringkatan. Metode peringkat adalah paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode peringkat evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi dan setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengannya bagi perusahaan. Prosedur ini pada dasar sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah Anda mengevaluasi pekerjaan, bukan orang. Yang kedua adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi melibatkan mendefinisikan sejumlah kelas atau nilai untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, menilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor agak lebih terlihat daripada dua metode kualitatif yang dibahas sebelumnya. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Evaluator membuat keputusan tentang metode pemeringkatan. Metode peringkat adalah yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode peringkat evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi dan setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilai perusahaan. Prosedur ini pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah Anda mengevaluasi pekerjaan, bukan orangnya. Metode klasifikasi. Metode klasifikasi melibatkan dan mendefinisikan sejumlah kelas atau nilai untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antar kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor agak lebih lambat daripada dua metode kualitatif yang dibahas sebelumnya. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Evaluator membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara independen. 5 faktor persyaratan universal adalah persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, kondisi kerja. Metode poin. Metode poin, penilai menetapkan nilai numerik dan untuk faktor pekerjaan tertentu, seperti pengetahuan yang diperlukan dan jumlah nilai-nilai yang memberikan penilaian kuantitatif dari nilai pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi dari rencana titik adalah menjadi pilihan yang paling populer. Kebijakan kompensasi kompetitif. Kebijakan kompensasi mengacu pada pilihan yang dibuat profesional kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif. Secara luas, pilihan kebijakan dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompensasi tingkat upah menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin yang dibayar, menjadi pengikut yang dibayar, atau mengusahakan posisi rata-rata di pasar tenaga kerja. Kebijakan tingkat memiliki dampak yang besar dan menarik mempertahankan jumlah karyawan.
Pemerintah kompensasi gaji campuran mengacu pada kompensasi finansial langsung dan tidak langsung serta komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Kebijakan bauran pembayaran memiliki dampak yang besar pada motivasi karyawan. Kompensasi dari paket kompensasi membantu memfokuskan kinerja karyawan pada apa yang diharapkan oleh atasan, seperti layanan pelanggan yang sangat baik, penjualan dan penggunaan teknologi yang inovatif dan sebagainya. Untuk kebijakan kompensasi tingkat pembayaran, kita meninjau 3 kebijakan tingkat pembayaran yang diikuti oleh bauran pembayaran serta mengilustrasikan kebijakan pemimpin pasar, kecocokan pasar, dan tingkat pembayaran keterlambatan pasar. Late pasar. Perusahaan yang mengejar kebijakan pemimpin pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji yang lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Dengan menggunakan strategi ini, mereka merasa bahwa mereka akan mendapat menarik karyawan lebih berkualitas tinggi, produktif, dan dengan demikian mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih banyak pelamar yang berkualifikasi tinggi daripada perusahaan dengan gaji lebih rendah di pasar tenaga kerja yang sama. Lalu pertandingan pasar. Kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pemberi pekerjaan serupa di bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar. Di perusahaan itu, manajemen percaya bahwa ia masih dapat mempekerjakan orang lain untuk memenuhi syarat dan tetap kompetitif. Like pasar. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di tingkat pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka merekrut karyawan yang keterampilan dan dampak yang diharapkan pada pekerjaan keberhasilan relatif lebih rendah daripada karyawan keterampilan yang dampak lebih besar. Bauran pembayaran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan kompensasi campuran gaji merujuk pada kompensasi finansial secara langsung dan tidak langsung. Kompensasi manfaat karyawan merupakan paket kompensasi dan komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Bauran kebijakan pembayaran dapat dinyatakan dalam dolar atau sebagai persentase total dari alokasi untuk kompensasi karyawan. Gambar berikut mengilustrasikan campuran kebijakan karyawan di mana suatu benefit dengan nilai 27%, base wage 57%, long term incentive 10%, short term incentive 6%. Dari contoh tersebut bahwa pembayaran dasar menyumbang 57% dari uang yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan. Sebagai contoh, akan masuk akal untuk mempertimbangkan pedoman pekerjaan, struktur pekerjaan tentunya, karena konten pekerjaan umum dan persyaratan pekerja tentang pekerjaan dan struktur tertentu. Sebagai contoh misalnya di perusahaan teknologi, ya, bagaimana sebagian besar kompensasi insentif mungkin dialokasikan untuk insinyur daripada staf administrasi. Insinyur memiliki keterampilan penting yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menemukan aplikasi teknologi yang inovatif. Di sisi lain, staf administrasi meskipun penting bagi perusahaan mungkin tidak memainkan peran penting dalam menentukan profitabilitas atau tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kurang dari total kompensasi mungkin akan dikhususkan untuk penghargaan insentif. Juga beberapa karyawan seperti penjualan dapat menerima sebagian besar kompensasi mereka dalam bentuk pembayaran insentif. Penilaian terhadap kemampuan membayar. Penilaian organisasi tentang kemampuan membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat suatu upah. Perusahaan yang berhasil secara finansial cenderung memberikan kompensasi yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata. Namun, kekuatan keuangan organisasi hanya menerapkan batas atas dari apa yang dibayarkan. Untuk sampai pada tingkat pembayaran tertentu, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Struktur pembayaran yang kompetitif di pasar. Penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Struktur upah mewakili perbedaan tingkat upah untuk pekerjaan yang nilainya tidak setara dan kerangka kerja untuk mengakui
perbedaan dan kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisa berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Survei kompensasi melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi secara tradisional berfokus pada praktik upah dan gaji pesaing. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi target survei karena tunjangan merupakan survei elemen kunci dari sistem pembayaran yang kompetitif di market. Survei kompensasi penting karena memungkinkan profesional kompensasi memperoleh pandangan realistis praktik pembayaran pesaing. Perusahaan mengenali perbedaan-perbedaan ini dengan membayar individu sesuai dengan kredensial, pengetahuan, atau kinerja mereka. Ketika selesai, struktur pembayaran harus menentukan batas-batas untuk mengakui kontribusi karyawan. Struktur yang dirancang dengan baik harus mempromosikan retensi karyawan yang dihargainya. Nilai pembayaran dan rentang pembayaran adalah fitur struktural dari struktur suatu pembayaran. Yang pertama, nilai bayar. Nilai bayar adalah pengelompokan pekerjaan serupa dengan menyederhanakan pekerjaan penetapan harga. Misalnya, jauh lebih nyaman bagi organisasi untuk memberi harga 15 nilai gaji daripada 200 pekerjaan yang terpisah. Kesederhanaan pendekatan ini mirip dengan praktik perguruan tinggi atau universitas dalam mengelompokkan nilai 90 sampai 100 menjadi suatu kategori A, nilai 80 sampai 89 menjadi kategori B, dan seterusnya. Dalam mengikuti pendekatan ini, Anda juga menghindari saran yang salah tentang ketepatan. Meskipun rencana evaluasi pekerjaan mungkin sistematis dan tidak ada ilmiah. Yang kedua, kisaran pembayaran. Kisaran pembayaran setelah nilai pembayaran ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama atau apakah kisaran gaji harus digunakan. Rentang pembayaran mencakup nilai pembayaran minimum dan maksimum adalah varian yang cukup untuk keduanya untuk memungkinkan pembayaran yang signifikan. Kisaran gaji umumnya lebih disukai daripada tarif gaji tunggal karena memungkinkan pekerjaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kinerja dan lamanya layanan. Bayar kemudian berfungsi sebagai insentif positif. Ketika rentang gaji digunakan, perusahaan harus mengembangkan metode untuk memajukan individu melalui rentang tersebut. Perusahaan biasanya menggunakan rentang yang berbeda untuk pekerjaan yang lebih berharga bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, broad banding. Broad banding adalah suatu teknik untuk meruntuhkan banyaknya nilai gaji menjadi beberapa pita lebar untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Karyawan saat ini melakukan tugas yang lebih beragam daripada sebelumnya. Broadbanding menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana, yang tidak menekankan struktur dan kontrol dan menempatkan kepentingan yang lebih besar pada penilaian dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Band juga dapat mempromosikan pengembangan lateral karyawan dan mengalihkan perhatian langsung dari peluang promosi vertikal. Lalu sistem upah dua tingkat, yaitu suatu sistem upah dua tingkat memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah mapan. Di bawah dasar sementara, karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah entry level yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi yang dinikmati oleh karyawan yang lebih senior. Sistem dua tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dengan mempertahankan skala pembayaran terpisah. Skala upah yang lebih rendah berlaku untuk karyawan baru direkrut dan karyawan saat ini menikmati skala pembayaran yang lebih tinggi. Meskipun pembayaran langsung dalam setiap skala, tarif maksimum yang dapat digunakan untuk kemajuan karyawan selalu lebih rendah daripada skala gaji karyawan senior. Menyesuaikan tarif pembayaran.
Ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan yang ditetapkan, untuk membayar nilai mungkin menjadi jelas. Beberapa pekerjaan dibayar lebih tinggi, yang lainnya dibayar lebih rendah. Pekerjaan bergaji lebih rendah biasanya dibawa ke minimum kisaran gaji sesegera mungkin. Mengacu lagi kepada topik sebelumnya bahwa Anda dapat melihat bahwa pekerjaan dievaluasi di sekitar 220 poin dan tingkat 14 dolar per jam diwakili yang pada gaji kelas 3. Pekerjaan itu ditentukan cukup sulit untuk jatuh dibayar di kelas 3. Namun karyawan yang bekerja dalam pekerjaan itu dibayar 60 sen per jam, kurang dari minimum untuk tingkat pembayaran. Jika satu atau lebih karyawan wanita harus berada dalam pekerjaan yang ditandai ini, pemberi kerja dapat segera belajar lebih dari yang diinginkan tentang undang-undang pembayaran kesetaraan dan undang-undang pembayaran adil. Praktik manajemen yang baik adalah untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini secepat mungkin dengan menempatkan pekerjaan di peringkat gaji yang tepat dan meningkatkan upah mereka berada di pekerjaan itu tersebut. Selanjutnya, kompresi gaji. Kompresi gaji adalah terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja di organisasi sebagai akibat dari peningkatan bertahap dalam gaji awal dan penyesuaian tingkat yang terbatas untuk karyawan jangka panjang. Kompresi gaji terus menjadi tantangan utama bagi para manajer kompensasi dalam resesi ketika pemotongan gaji dan pembekuan menjadi fokus berita harian. Jadi dari kesimpulannya mengenai kompensasi adalah balas jasa atau imbalan balas jasa dari apa yang setelah orang lain kerjakan terhadap suatu perusahaan. Fungsi kompensasi adalah salah satunya penggunaan SDM secara efisien dan mendorong ekonomi. Saya juga dapat menarik suatu kesimpulan yang lebih panjang lagi, yaitu kompensasi itu merupakan suatu imbalan yang dapat diterima oleh karyawan atau jasa atau hasil kerja di suatu perusahaan tersebut. Dengan imbalan tersebut dapat berupa uang atau barang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kompensasi dalam bentuk uang artinya karyawan akan mendapat sejumlah uang kapital atau pekerjaannya. Sedangkan kompensasi dalam bentuk barang artinya karyawan akan mendapatkan barang tertentu atas jasa atau pekerjaannya. Lalu istilah kompensasi juga sangat berhubungan dengan imbalan-imbalan finansial yang biasa disebut financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan kerja. Lalu saya tarik juga kesimpulannya mengenai jenis-jenis kompensasi. Ada kompensasi finansial secara langsung, finansial secara tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Finansial kompensasi secara langsung yaitu berupa gaji pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, dan sebagainya. Kompensasi finansial secara tidak langsung berupa program-program proteksi, biasanya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Lalu untuk kompensasi non formal atau non finansial yaitu berupa pekerjaan itu sendiri, seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, suatu pengakuan, dan juga rasa pencapaian dari lingkungan kerja itu sendiri, seperti lingkungan kerja yang sehat, kebijakan-kebijakan yang baik, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan sebagainya. Lalu untuk tujuan dan fungsi kompensasi saya rangkum kembali, yaitu suatu pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu tentunya. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover dari karyawan tersebut, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan dari pemerintah. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalan roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi antaranya penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi. Kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan. Secara langsung juga dapat mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi standar persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik terhadap para pelamar pekerjaan. Selain itu, dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Untuk memenuhi tujuan dan fungsi tersebut, pemberian kompensasi perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam manajemen kompensasi, yaitu melakukan evaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal seperti yang kita bahas sebelumnya, menilai setiap harga pekerjaan untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Lalu dampak positif dan manfaat kompensasi apa aja? Pemberian kompensasi yang baik terhadap karyawan memberikan dampak positif pada perusahaan, diantaranya sebagai berikut. Dapat memacu karyawan untuk lebih berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum perusahaan. Kompensasi juga dapat memberi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan lain atau kompetitor. Lalu implementasi pemberian kompensasi karyawan seperti apa? Dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi, ada beberapa kriteria yang tadi setelah kita bahas dan kita sampaikan. Yang pertama, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, mendukung strategi struktur perusahaan, menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian suatu perusahaan, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan dari seluruh anggota perusahaan, merefleksikan ekuitas bagi seluruh anggota perusahaan sejalan dengan hukum dan perundang-undangan berlaku, dan dengan mencapai keenam kriteria sebelumnya dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan dari internal. Dapat mencapai ketujuh kriteria di atas dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Sistem kompensasi yang diterapkan oleh suatu perusahaan biasanya tidak sama dengan perusahaan lain. Misalnya dalam paket kompensasi finansial langsung, ada kompensasi pada perusahaan yang memberikan upah saja tanpa tunjangan. Tapi ada juga perusahaan yang menambahkan insentif sebagai perangsang karyawan. Kompensasi ini tentunya membutuhkan perhitungan yang cermat, terutama jika kompensasi finansial terdiri atas beberapa komponen. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Anda dapat menghitung dengan mudah dengan mengandalkan suatu aplikasi yang kadang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kadang HR atau Human Resources membuat suatu software berbasis web dengan teknologi yang lebih ringan atau juga dengan menggunakan pihak ketiga, sehingga perhitungan kompensasi karyawan berupa gaji, tunjangan, bonus, komisi, THR dapat dilakukan secara otomatis dan menjadi lebih dampak positif dan manfaat kompensasi. Pemberian kompensasi yang baik bagi karyawan akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Di antaranya adalah dapat memacu karyawan untuk semakin berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas lebih baik. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Perusahaan dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan lain atau kompetitor. Implementasi pemberian kompensasi karyawan dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, mendukung strategi dan struktur perusahaan, menarik dan dapat mempertahankan karyawan yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan oleh perusahaan, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan dari suatu perusahaan, anggota perusahaan, merefleksikan ekuitas, persamaan, dan keadilan bagi seluruh anggota perusahaan. Sejalan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dapat mencapai keenam kriteria sebelumnya dengan biaya promosi yang sesuai dengan kondisi keuangan internal. Dapat mencapai kriteria di sebelumnya dengan penggunaan biaya yang lebih efektif. Sistem kompensasi yang diterapkan oleh suatu perusahaan biasanya tidak sama dengan perusahaan lainnya. Misalnya dalam paket kompensasi finansial langsung, ada perusahaan yang memberikan upah tanpa tunjangan, tetapi ada juga perusahaan yang memberikan insentif sebagai perangsang kinerja karyawan. Kompensasi jenis ini tentunya membutuhkan perhitungan yang cermat, tentunya jika kompensasi finansial terdiri dari beberapa komponen. Saat ini
dari manajer HRD menggunakan software pihak ketiga untuk melakukan perhitungan tersebut, dan tentunya dapat diandalkan dalam berbagai tugas administrasi penggajian. Dengan software pihak ketiga tersebut, pekerjaan rutin dari human resources yang rumit dan menghabiskan waktu mampu diselesaikan dengan cepat dan akurat, sehingga tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional dengan menggunakan spreadsheet. Perhitungan kompensasi berupa gaji, tunjangan, bonus, komisi, THR dapat dilakukan secara otomatis, sehingga kedepannya perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan karyawan dan juga kompensasi dari perusahaan tersebut. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga berkenan, dan kita akan open diskusi di dalam komen di bawah jika Anda suka, dan juga kalau memang ada kekurangan dalam topik ini, mohon maaf sebelumnya. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.